Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aditya, mahasiswa program Profesi Insinyur Universitas Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan analisa safety case pada kecelakaan kereta api di perlintasan sebidang. Tugas ini dalam rangka mata kuliah Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan. Baik, langsung saja. Outline dari pembahasan kita kali ini, yaitu kita akan bahas mengenai case description, kemudian ada insiden sequence-nya, kemudian skenario based hazard, ada faulty analysis dan body analysis, kemudian kita masuk ke desain skenario, membahas mengenai preventif dan mitigatif desain skenario. Sedikit selayang pandang daripada topik yang akan saya bahas, bahwasanya PT Kereta Api telah mencatatkan 173 kecelakaan kereta api di perlintasan sebidang hingga 19 Juli 2023. Angka ini tentu cukup banyak ya, memprihatinkan bagi kami penggiat safety dan K3L. Baik, di sini ada sebuah video ya mengenai kecelakaan kereta api di perlintasan sebidang. Mari kita lihat video yang pertama. Sebuah minibus tertabrak kereta api di Jombang, Jawa Timur pada Sabtu malam. 6 penumpang minibus meninggal dunia. Kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api Dusun Gondekan, Jombang, Jawa Timur, Sabtu malam. Minibus tertabrak kereta api Doho, jurusan Surabaya Blitar. Tugas dari kereta api dan polisian serta warga sekitar lokasi kejadian langsung melakukan evakuasi korban. Baik, kemudian kita lihat yang video kedua. Dari kedua video ini, kita dapat simpulkan bahwasanya ada sedikit perbedaan ya. Yang sebelah kiri ini terjadi di perlintasan sebidang tanpa palang pintu, kemudian yang sebelah kanan dengan palang pintu. Kemudian case description dari pembahasan kita kali ini ya. Sebuah fakta mengejutkan bahwasanya dari 3.693 perlintasan kereta api sebidang di Indonesia, 2095 diantaranya tidak terjaga. Nah, kalau kita bedah lebih dalam ya, seperti apa sih kondisi perlintasan kereta api sebidang di Indonesia itu ya seperti ini nih. Jadi jalannya banyak yang rusak, kemudian di sini ada multi track ya, jalurnya ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 jalur. Kemudian yang sebelah kanan ini jalannya sempit ya, jalannya sempit. Kemudian di sini ada tikungan, kemudian padat ya. Nah, kemudian sering kita jumpai juga bahwasanya perlintasan kereta api itu bersinggungan langsung dengan jembatan. Ya, dengan jembatan, kemudian jalanannya menanjak, itu eh, suatu kondisi perlintasan kereta api kita ya yang sangat berbahaya. Kemudian kita membahas mengenai insiden sequence dari topik kali ini. Normal operation ya, kondisi normal dari perlintasan kereta api itu kita harus mengkontrol hazard-hazard yang mungkin timbul. Di sini ada contoh, di sini ada perlintasan kereta api sebidang di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Rasanya jalannya bagus, ya kita dapat mengontrol hazard-hazard yang mungkin akan timbul. Kemudian sini terdapat palang pintunya model dorong gini ya. Nah, ini saya yakin kalau semacam ini jarang orang jerobot ya. Kemudian rambu-rambu cukup lengkap ya. Sini ada toa, ada sirine. Nah, kemudian jika hal itu tidak kita kontrol, maka hazard atau bahaya-bahaya ini itu bisa menimbulkan suatu kondisi abnormal gitu. Nah, kondisi abnormal itu kita ada contoh foto di bawahnya sini bahwasanya jalan tidak dirawat ya, ini berbolong, kemudian sempit ya, kemudian sangat padat ya, sangat padat di sini. Nah, hal itulah yang menjadi kondisi abnormal dan jika tidak dikontrol dengan baik akan menyebabkan deviasi dan kemudian bisa menyebabkan loss event. Nah, loss event di sini kalau kita bicara mengenai kecelakaan kereta api di perlintasan kebanyakan fatality. Nah, kemudian skenario based hazard di sini kita membahas mengenai fault tree analysis ya, fault tree analysis mana main event ya ada kecelakaan di perlintasan sebidang itu dapat dipengaruhi oleh setidaknya 3 faktor. Yang pertama sistem perlintasan sebidang itu sendiri,
kemudian human error, kemudian faktor eksternal. Pada sistem perlintasan sebidang, tentu faktornya itu ada tidak berpalang pintu, kemudian sudah berpalang pintu tapi mungkin tidak dijaga. Nah, seperti di kota-kota besar yang padat gitu kan. Kemudian kondisinya sendiri, jalannya rusak, kemudian posisinya berada di tikungan sehingga blind spot gitu ya. Kemudian kondisinya pada posisi tanjakan, kemudian di situ ada multi track atau jalur keretanya banyak gitu. Ini juga bisa menyebabkan kecelakaan di perlintasan kereta api sebidang. Selain itu faktor human error jelas ya. Jelas ini menjadi salah satu faktor yang dominan juga, yaitu kita kurang waspada ya. Pengen cepat-cepat, pengen menerobos gitu. Akhirnya kita celaka sendiri. Kemudian kecakapan berkendara. Sering kita menjumpai bahwasanya ada mobil tiba-tiba mogok di jalan gitu. Di tengah-tengah perlintasan seperti tadi video truk tadi itu mogok pas di tengah perlintasan. Nah, itu perlu kita pertanyakan juga skill mengemudi daripada pengendaranya. Kemudian ada faktor eksternal yaitu kondisi cuaca. Nih biasanya cuaca hujan, licin itu dapat mempengaruhi. Kemudian kondisinya di malam hari, di mana gelap, penerangan minim. Nah, itu faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan di perlintasan sebidang. Kemudian kita bicara mengenai body analysis. Karena body analysis ini kita bagi menjadi dua ya. Kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada preventive action dan mitigative action. Di mana top event-nya sendiri adalah kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang. Nah, kita kini membuat beberapa barrier gitu ya. Semakin banyak barrier semakin bagus. Sini kita mencontohkan pada sistem perlintasan sebidang itu sendiri, kita dapat membuat barrier yaitu membuat palang pintu pada perlintasan sebidang itu sendiri. Nah, sehingga dapat meminimalisir ya. Kemudian kita memberikan penjagaan di area-area yang padat ya. Kemudian memperbaiki kondisi jalan. Faktor human error ya. Faktor human error itu kita dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. Bahwasanya ini ada loh undang-undangnya, kalau kamu menerobos, kamu bakal kena pidana 3 bulan misalkan. Kemudian mengecek kondisi kendaraan. Lalu mitigatifnya apa? Mitigatifnya di sini cost event kita bagi menjadi dua ya. Sini ada kerugian material dan kerugian non material. Kerugian material jelas harta benda ya. Nah, sini kita dapat menyediakan peralatan berupa mobil derek ya. Biasanya ketika kendaraan tertabrak itu kan terseret. Nah, itu kita dapat menyediakan mobil derek supaya proses evakuasi cepat, tidak mengganggu lalu lintas. Kemudian memperketat regulasi ganti rugi. Bahwasanya situ ada asuransi ya, jasara harja, kemudian BPJS. Untuk kerugian non material jelas ini sangat besar ya. Bahaya fatality itu sering terjadi jika kecelakaan di perlintasan kereta api. Nah, tetapi ada kalanya juga kita harus menyediakan peralatan P3K ya. Jika ada orang terserempet, ya itu harus segera ditangani dulu. Kemudian mendaftarkan lokasi perlintasan tersebut ke rumah sakit terdekat. Nah, kemudian desain skenario di sini kita bagi menjadi 3, yaitu sistem perlintasan sendiri, kemudian human error, kemudian faktor eksternal. Nah, pada sistem perlintasan, kita dapat membuat underpass atau overpass. Ini jelas akan mengeliminalisir perlintasan sebidang ya. Bahayanya akan menurun. Kemudian kita dapat membuat palang perlintasan. Ya, jika tidak bisa membuat underpass, membuat palang perlintasan. Kemudian memperbaiki kondisi jalan di area perlintasan. Kemudian memberikan edukasi tadi pada masyarakat. Kemudian berkendara dalam kondisi prima, mengecek kendaraan. Nah, kemudian faktor eksternal harus berhati-hati, menyiapkan rambu-rambu pada malam hari, kemudian penerangannya harus cukup, menyalakan fog lamp ketika berkabut. Kemudian mitigatif desainnya yaitu operator in charge ini harus menyediakan alat P3 pada pos perlintasan. Kemudian pos perlintasan harus dilengkapi dengan nomor darurat seperti rumah sakit dan polisi. Kemudian di sini ada gotong royong ya, jika nanti terjadi mogok di tengah perlintasan, pengemudi lain bisa membantu. Terakhir dari saya sebuah quote, knowing safety is not enough, practice it gitu. Jadi kita tahu bahwasanya orang yang menyerobot itu tahu itu berbahaya ya, tapi tetap melakukan. Nah, kita perlu mempraktekkan safety dalam setiap sendi kehidupan kita. Terima kasih. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.